Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum saya mulai kegiatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu. Minta bantuannya nanti Bapak Ibu bilang cakep seperti itu, nggih? Iya. Duduk di kursi sambil makan. Cakep. Pemandangannya hutan ilalang. Cakep. Terima kasih kami aturkan. Cakep. Teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Oke, yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Penoli beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Penoli yang pada kesempatan hari ini dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Marilah untuk pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan berbagi belajar bersama mengenai budaya positif yang nantinya akan saya sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Di sini saya mohon izin nih Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini ingin berbagi ilmu yang telah saya peroleh pada kesempatan ini. Saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang pada kurang lebih 2 minggu ini saya mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi, mendiseminasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Lanjut Bu. Ya, pada acara kali ini ada 4 susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi budaya positif, dan yang keempat pemaparan praktik baik. Nah, kita masuki susunan acara yang kedua yaitu pembukaan. Oke, marilah Bapak Ibu kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berdiri untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita.
juga pembentukan karakter dan membangun potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif di sekolah menjadi kunci mewujudkan visi yang diinginkan. Nah, ini adalah pengantar berdasarkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Lanjut, Bu. Ya, sebelum kita bahas budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Nah, jadi di sini budaya positif itu merupakan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Begitu juga dalam sekolah ini dan khususnya sekolah kita. Lanjut, Bu. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ke-8 poin tersebut itu saling berkaitan, saling keterkaitan untuk menciptakan suatu budaya positif di suatu lembaga, di suatu sekolah. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita sudah ketahui nih Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa nih? Ada 6 nih. Coba kita sebutkan bersama-sama nih. Yang pertama apa nih Bapak Ibu? beriman dan bertakwa Oke. kepada Oke, yang kedua berkebinekaan tunggal. Yang ketiga, gotong royong, yang keempat, kreatif, kelima, keterangan kritis, keenam, mandiri. Nah, ini yang sedang kita gencar-gencarnya untuk diterapkan kepada anak didik kita nih, Bapak Ibu, kepada murid-murid kita supaya mereka karakternya itu berdimensi profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Nah, sekarang di sini supaya ini kan sudah siap nih Bapak Ibu supaya tidak mengantuk. Ini ada ice breaking sebentar dulu. Bapak Ibu silahkan untuk berdiri. Kita akan bermain berhitung 1 sampai 6 dengan kedua tangan. Nah, di sini saya peragakan terlebih dahulu nih. Asto kanan, tangan kanannya Bapak Ibu yang mana? Nah, nih. Nanti tangan kanan Bapak Ibu kalau saya bilang 1 ke atas, 2 ke bawah, 3, 4, 5, 6. Paham nih Bapak Ibu? Jadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah sampai 6 hitungan. Ini yang kanan. Kemudian yang kiri. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5,
selama ini kita baik anak atau murid, kadang kita memaksakan kehendak kita, memaksakan apa yang kita inginkan, padahal itu tidak boleh, tidak seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal kalau seorang anak itu merasakan, wah saya membuat bu guru kecewa ya, wah saya membuat bu guru jadi dimarahi atasan ya. Nah, anak itu bisa membuat dirinya itu rendah diri, kemudian dia untuk menghindari hal tersebut dampak yang parah juga. Anak itu jadi tidak jujur atau mudah untuk berbohong, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon tentang dunia. Selama ini kita anggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu. Padahal di teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian anggapan kita selama ini bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran terhadap suatu hal itu berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol tentang dunia itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal mungkin seseorang melakukan kesalahan itu ada alasannya, memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang pada teori kontrol tentang dunia itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Terus anggapan selama ini juga saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita itu tidak bisa mengontrol orang lain dan kita tidak boleh mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selama ini kalau kita membujuk misalnya anak kita itu gagal, dibujuk tidak bisa, akhirnya dengan pemaksaan. Padahal bisa dilakukan dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa memberikan pilihan-pilihan kepada anak, kepada murid kita supaya nanti mereka bisa berpikir dan memahami itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, itu bisa diganti dengan model berpikir menang-menang atau bahasa sekarangnya apa ya? Win-win solution seperti itu. Lanjut Bu. Nah, kita masuk materi disiplin positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu perlu adanya disiplin positif. Lalu apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri itu apa? Nanti pada slide berikutnya kita bahas. Kemudian di sini disiplin positif
solidaritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Masih banyak lagi nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk mengenai kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu sendiri itu apa? Kebutuhan dasar itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi saat kita atau anak dan murid kita melakukan sesuatu, itu pasti ada latar belakangnya, ada alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar itu ada beberapa macam. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap setiap anak murid kita melakukan sesuatu hal itu pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, coba Bapak Ibu, bertahan hidup itu contoh kebutuhan untuk bertahan hidup apa mawon nggih? Apa saja? Makan, minum, udara yang bersih. Betul nggih. Kalau kita misalnya tidak makan, tidak minum, bagaimana nih Bapak Ibu? Lemes, tidak bisa berpikir ya. Kemudian yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Di sini Bapak Ibu pengen disayang semuanya apa tidak? Pengen diterima apa tidak? Pengen ya. Saya rasa semua orang itu ingin disayang dan ingin diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Setiap orang pasti inginnya senang apa sedih nggih? Senang nggih. Coba Bu Rianti kita lihat untuk bertahan hidup, contohnya apa ini? Nah, betul ini kata Pak Jeffrey tadi, untuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada contohnya dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama atau kolaborasi, terus menjadi bagian dari kelompok yang diterima di suatu kelompok seperti itu. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Di sini ada tentang harga diri, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini maksudnya penguasaan. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu mencakup mandiri, terus memiliki pilihan. Kalau kita memiliki pilihan, aku ingin seperti ini, tapi ada orang lain yang memaksa, kamu harus seperti ini. Bagaimana perasaan kita? Pasti tidak ada rasa yang bergejolak di dalam hati, nggih, Bapak Ibu. Nah, ya itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar yang terakhir itu kesenangan. Nah, kesenangan tiap orang itu berbeda-beda, nggih. Tapi setiap orang pasti ingin senang, ingin kesenangan. Cuma bentuknya itu berbeda-beda, nggih. Kesenangan itu contohnya seperti misalnya bermain,
manusia dalam berperilaku itu didasari atas tiga jenis motivasi. Yang pertama, motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada kita berperilaku atau melakukan suatu tindakan, alasannya apa? Alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tadi kan motivasi perilaku manusia yang pertama kan ada yang untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Di sekolah, di lembaga itu pasti ada yang namanya peraturan Nah, peraturan itu biasanya ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Sekarang kita akan mempelajarinya bersama-sama perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, misalnya seperti ini. Ada anak datang ke sekolah terlambat. Anak tiba-tiba ada guru tiket. Kamu terlambat 20 menit gitu kan. Murid kan datang langsung dikasih hukuman. Misalnya kamu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu keputusannya hanya satu arah dari gurunya saja atau sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan murid? Satu arah terus berupa fisik lari-lari muter-muter keliling lapangan 10 kali. Kemudian misalnya ada lagi dengan psikis, misalnya ada anak yang salah memakai sepatu yang harusnya warnanya hitam ke sekolah memakai warna coklat. Kemudian dibilang, kamu ini bagaimana sih? Kemudian suruh lepas sepatu. Kira-kira perasaan anak itu, misalnya disuruh lepas sepatu selama jam pelajaran, anak itu akan bagaimana? Malu, tertekan Nah, itu salah satu contoh hukuman psikis juga perasaannya kena itu. Nah, perbedaannya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi sebelumnya anak itu sudah ada kesepakatan dengan guru, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian kalau restitusi itu proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi saat anak melakukan kesalahan, dilakukan restitusi untuk menciptakan kondisi murid untuk fokus kepada kesalahannya untuk diperbaiki, bukan mengungkit-ungkit kamu salah, kamu yang salah harus dihukum seperti itu, bukan, tapi fokus untuk memperbaikinya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut, Bu. Nah, di sini saya memiliki 4 tindakan. Nah, kita menurut Bapak Ibu kita sharing bersama untuk tindakan yang pertama terlebih dahulu, apakah itu hukuman
itu merupakan bentuk tanggung jawabnya anak tersebut karena sudah mencoret-coret meja, sehingga sebagai bentuk tanggung jawabnya konsekuensinya itu harus membersihkan meja itu supaya kembali bersih seperti semula, Bu. Terima kasih kepada Bu Rianti. Ya, betul sekali Bu Rianti. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu merupakan konsekuensi karena itu merupakan bentuk tanggung jawabnya dia. Dia sudah mencoret-coret meja, ya konsekuensinya mejanya harus dibersihkan supaya bersih kembali. Kemudian untuk tindakan yang ketiga, berdiri sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Napa nggih? Hukuman. Hukuman. Kenapa hukuman? Ada yang bisa menjelaskan? Berdiri sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berarti ini kira-kira lagi pelajaran atau bukan nggih, Bapak Ibu? Pelajaran di dalam kelas nggih. Nah, pelajaran di dalam kelas anaknya tidak bisa menjawab pertanyaan, kok malah suruh mengangkat satu kaki. Apa ini jadi bisa menjawab pertanyaan? Tidak, ya. Itu jadinya adalah suatu hukuman, tidak memecahkan masalah, nggih. Masalahnya kan berarti anaknya ajib, masih tetap tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Kemudian yang keempat, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Pak Jeffrey? Kenapa konsekuensi? Karena lari itu merupakan bagian dari pelajaran PJOK, jadi sinkron menjadi. Oh iya, terima kasih Pak Jeffrey. Karena Pak Jeffrey lari itu merupakan olahraga juga nih, pelajaran PJOK jadi sinkron. Iya betul. Ini bisa juga kan itu baru berangkat terlambat. Teman-temannya pasti sudah pemanasan nih. Nah, pemanasannya kan bisa juga dengan lari. Jadi konsekuensinya anak itu juga harus melakukan pemanasan. Pemanasannya dengan cara berlari keliling lapangan. Seperti itu. Bedanya dengan yang kasus tindakan yang satu itu kan, kalau yang satu tadi lari keliling lapangan karena terlambat datang. Ya, karena terlambat hadir. Iya, padahal kan belum tentu itu, misalnya pelajarannya di kelas kan malah tambah lama, nggih. Ya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi merupakan nilai dan prinsip yang disepakati secara bersama-sama oleh guru dan murid. Lanjut, Bu. Ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab kenapa judulnya itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, Bu. Bu Susan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Untuk keyakinan kelas itu diambil dari dua belah pihak, yaitu guru dan murid. Adapun untuk peraturan kelas itu hanya satu arah, hanya dari guru atau dari sekolah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Bu Suswanti. Kita lihat bersama-sama, nggih. Keyakinan kelas itu apa maksudnya? Ya, jadi keyakinan kelas itu memang betul dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan serta bersifat universal. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi keyakinan itu dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Kalau peraturan itu biasanya hanya satu arah, dibuat
guru atau sekolah seperti itu. Nah, di sini ada tahap-tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama ada mempersilahkan seluruh murid mencurahkan seluruh ide. Jadi misalnya di dalam kelas itu seluruh murid itu dipersilahkan untuk mencurahkan seluruh ide atau gagasannya, mau keyakinan yang seperti apa nanti di kelas kita, pengennya kelas kita itu seperti apa. Pasti kan setiap anak mempunyai bermacam-macam ide, tidak mungkin dari beberapa anak idenya itu sama seperti itu. Nah, kemudian semua masukan dan semua curahan anak itu dicatat semuanya, mencatat semua masukan. Nah, kadang-kala kan ada anak yang masih menuliskannya, Bu, tidak boleh terlambat. Bu, tidak boleh terlambat, seperti itu nggih. Ada misalnya lagi, Bu, tidak boleh buang sampah di kolong meja. Ada lagi. Nah, kemudian kita di tahap ketiga itu ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu kalimat yang ada nada negatifnya, seperti contohnya tidak, jangan, apa kali ini, dilarang, seperti itu nggih. Nah, seperti tadi misalnya ada anak yang memberikan idenya, Bu, tidak boleh buang sampah di kolong meja. Itu bisa diganti dengan kalimat positif seperti apa nih Bapak Ibu? Ya, membuang sampah di tempatnya. Terus ada lagi misalnya, Bu, jangan datang terlambat. Nah, itu bisa diganti dengan kalimat positif nopo? Datang tepat waktu. Misalnya ada lagi, Bu Guru, tidak boleh berkata yang tidak sopan. Nah, bisa diganti dengan berkata sopan. Ya, seperti itu nggih. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan ide berdasarkan jenisnya. Jadi kan idenya tadi sudah banyak nggih. Nah, itu kan ada yang misalnya sama beberapa aturan tadi, misalnya seperti berkata sopan. Terus, Bu, tadi Bu, kalau ada yang maju, yang lainnya diam. Ya, jadi kan sama-sama saling menghargai. Itu bisa dikelompokkan saling menghargai, seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu susun kembali dan cari keyakinan apa yang akan kita buat. Nah, selanjutnya tanda tangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas yang sudah disusun, yang sudah di peraturan tadi yang anak-anak curahkan, dirubah ke dalam kalimat positif, kemudian dikelompokkan dan dicari keyakinan apa yang akan dibuat, kemudian ditandatangani. Yang tanda tangan siapa? Siswanya, muridnya, dan gurunya. Nah, sebagai bentuk ini kesepakatan kita loh. Nah, seperti itu nggih. Kemudian kalau sudah, hasilnya itu ditempelkan di tempat yang mudah terlihat supaya anak hafal, sering melihatnya, sering membacanya, jadi melekat juga di hati, seperti itu. Nah, di sini kita masuk materi berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Sebagai guru itu terkadang
dari dalam dirinya anak sendiri? Masih dari luar. Ya, teman dan pemantau itu kontrolnya itu masih dari luar. Karena kalau teman itu biasanya apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya muridnya melakukan suatu kesalahan, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, contohnya kalau teman, ayolah lakukan ya, budi ibu ya, gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu ini? Nah, itu teman. Kalau teman tahu apa peraturannya, langsung seperti itu. Nah, dampaknya apa? Kalau guru memposisikan diri sebagai teman, murid itu jadi ketergantungan. Kemudian kalau memposisikan sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, murid itu meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, untuk posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer, ini nanti untuk motivasinya itu kontrol dirinya itu anak sudah dari internal dalam dirinya sendiri atau masih dari luar? Dari dalam dirinya sendiri. Kalau seorang guru sudah menerapkan posisi kontrol manajer, maka motivasi yang timbul di dalam diri siswa itu dia akan melakukan segala sesuatunya itu tidak berdasarkan ketakutan dapat hukuman, tidak berdasarkan aduh aku ini supaya dapat pujian dari bu guru, supaya dapat hadiah. Tidak seperti itu, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena dia sadar betul dia menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau posisi kontrol sebagai manajer itu guru dengan berdua. Kalau tadi kan penghukum kan menghardik, menunjuk-nunjuk seperti itu. Kalau manajer itu guru berdiskusi, berdialog dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi guru bertanya, apa yang diyakini? Misalnya anak membuat kesalahan, ya, apa yang bisa diperbaiki dari masalah ini yang bisa kamu perbaiki? Jadi anak juga akan menentukan solusinya sendiri. Kemudian untuk hasilnya nanti akan menguatkan pribadi dalam diri murid itu sendiri. Lanjut Bu Yanti. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Di sini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau di sini hormat bendera selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Kemudian ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Selanjutnya, bagaimana sih kamu ini? Gitu sambil napuk anaknya pelan. Ya sudah, lain kali jangan diulangi ya. Nah, itu posisi
kasus Bapak Ibu. Coba di sini adakah yang bersedia membaca studi kasusnya? Coba silakan Bu Suswati. Terima kasih. Saya bacakan studi kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat ini guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir menceritakan tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti baru bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan? Dino pun memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancingnya begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali. Mungkin ya Bu. Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tampak tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersedang gurau kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Suswati yang telah membacakan kasus dari Dino dan Anto. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan nih, Bapak Ibu. Kita diskusi sama-sama saja nih. Untuk pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Coba nanti kita lihat jawabannya nih. Kemudian pertanyaan kedua, hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Tadi bagaimana? Tadi Ibu Suti kalau tidak salah itu menanyakan keyakinan kepada Dino
keyakinan yang sudah disepakati, kemudian menanyakan hal apa yang harus dilakukan untuk pertanggungjawaban perbuatannya. Terima kasih Bu Rianti. Nanti kita lihat ya. Untuk yang ketiga dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Bagaimana? Coba selanjutnya Bu Rianti, pertanyaan selanjutnya. Nanti kita langsung saja lihat jawabannya ya. Pertanyaan keempat, kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kira-kira nilai kebajikan apa dari kasus tersebut yang ingin dicapai? Tanggung jawab. Baiklah, kita lihat nih Bapak Ibu jawabannya. Untuk pertanyaan pertama nih, betul nih manajer. Kemudian yang kedua, apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Karena tadi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suti ini menstabilkan identitas dengan berkata, Dino, kelihatannya kamu sangat marah, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya Bu. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan Anto dikuatkan? Dino tadi dikuatkannya itu berarti kalau penguatan kan membuat anak menjadi merasa tenang ya. Kalau Dino tadi distabilkan identitasnya. Kalau Anto dikuatkan karena Dino akan memperbaiki kancing bajunya karena Anto kan tadi takut kalau pulang. Nah, jadi tenang karena Dino akan memperbaiki kancingnya. Kemudian nilai kebajikannya betul, tanggung jawab dan saling menghargai. Selanjutnya, nah di sini tadi Ibu Suti memposisikan diri sebagai manajer karena beliau telah melakukan segitiga restitusi, yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu merupakan proses dari pembelajaran. Itu contoh kata-katanya itu seperti itu Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi fokus pada solusi. Kamu berhak merasa begitu. Itu tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini tahapan validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku itu pasti memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini bisa dikatakan dengan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bu.
Silakan Bapak Ibu.